Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Pak Bayu dan rekan-rekan sekalian. Silakan nih rekan-rekan, boleh tanya apa aja. Yang penting jangan curhat tentang malam minggu aja nih. Boleh, yang mau nanya silakan ke Pak Bayu. Iya. Izin Pak, mungkin saya mau menanyakan Pak. Boleh, silakan. Ya, saya Riza Pak. Instansi saya itu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf. Nah, kan Bapak dari Lembaga Administrasi Negara ya Pak, atau LAN. Bisa tolong dijelaskan kepada kami Pak secara singkat dan kepada audiens kami nantinya mengenai profil instansi LAN Pak. Jadi ingin tahu tugas pokok dan fungsinya bagaimana. Dan intinya kami ingin tahu aja Pak, LAN tuh ngurusi bidang apa sih? Nah, gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Baik. sebelumnya. Jadi LAN itu berdiri tahun 1958, tanggal 6 Agustus. Profesor Agus Dwiyoto, kepala LAN yang 9 atau 12 gitu, saya agak lupa ya, mohon maaf. Itu membuat terobosan baru. Jadi selain memberikan sebagai kajian di bidang administrasi negara dan pelatihan pegawai negeri sipil, Profesor Agus itu mencetuskan ide LAN sebagai think tank-nya untuk inovasi administrasi negara. Jadi ada 3 tugas pokok fungsi gitu. Tugas utamanya yang pertama adalah pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan pegawai atau pelatihan pegawai gitu. Kalau dulu namanya pendidikan dan pelatihan. Sekarang sudah tidak ada lagi karena di Undang-Undang tentang ASN istilah pendidikan dan pelatihan itu diganti dengan pengembangan kompetensi. Terus ada lagi tugasnya berdasarkan perpresnya, LAN itu diberikan tugas untuk mengembangkan inovasi administrasi negara sampai dengan sekarang. Gitu Mas, kurang lebihnya ya, singkatnya untuk lembaga administrasi negara. Dan di lembaga administrasi negara ini sekarang punya nilai-nilai institusi itu IPIP, integritas, profesional, inovatif, dan peduli. Gitu. Sekarang seperti itu. Gitu. Okay. Baik, terima kasih banyak Pak atas pemaparannya Pak. Cukup jelas Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Makasih Pak Bayu. Benar Pak, itu yang benar-benar kami rasakan sih Pak. Jadi nggak monoton kelasnya dan nggak ngantuk Pak. Alhamdulillah ini kan juga termasuk salah satu kita nih akrab nih sama Bapak. Boleh. Silakan, mungkin Mas. lanjut aja nih segmen lain nih atau mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya lagi nih ke Pak Bayu, silakan. Iya, izin Pak. Ini Pak, jadi dengan pengalaman kami selama 2 agenda terakhir ini kan memang didampingi oleh Bapak Bayu sebagai pengamat di kelas kami. Nah, barangkali mungkin Pak Bayu bisa bercerita mengenai pengalaman di kegiatan Latsar yang di gelombang-gelombang sebelumnya, itu bagaimana Pak pengalaman dengan peserta-peserta atau CPNS yang mengikuti Latsar di gelombang yang sebelumnya itu Pak? Nah, kalau di Latsar ini saya takjubnya sama teman-teman peserta Latsar ini berbeda sekali gitu ya dengan cara berpikirnya saya, cara berpikirnya bos-bos gitu. Bahkan menurut saya dari beberapa peserta yang saya dampingi selama kurang lebih 3 tahun berjalan ini, itu cara berpikirnya udah lebih dari sebagai eselon 3, eselon 4. Jadi kalau kemarin itu ada yang punya cita-cita 15 tahun lagi saya ingin jadi eselon 3, sangat mungkin. Oke, cukup jelas. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi, silakan. Izin Pak, saya juga ingin bertanya. Boleh. Jadi kita kan dari CPNS nih, kita udah ditekankan untuk terus berakhlak gitu sebagai core value kita sebagai ASN. Jadi saya pengen tahu sih Pak, menurut pandangan Bapak pribadi, bagaimana sih urgensinya nilai berakhlak ini dan bagaimana kira-kira
pengaplikasian nilai berakhlak ini di LAN, Bapak, menurut pandangan Bapak pribadi, seperti itu sih, Pak. Baik, ketika memberikan layanan kepada seluruh stakeholders, siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, apapun tingkatannya, itu harus benar-benar holistik. Harus secara menyeluruh, dari semua lini, dari semua apa yang ingin didapatkan oleh stakeholders kami, stakeholders LAN, itu harus dilayani dengan baik, kapanpun, dimanapun waktunya. Ketika ada kesempatan pertama untuk kami melayani stakeholders kami, itu nggak boleh ditunda, Mas. Itu arahan kepala LAN. Itu arahan kepala LAN dan diterapkan, ditekankan lagi oleh deputi dan kepala pusat kami, kepala pusat saya. Maka dari itu, yang saya lakukan sekarang, ini bentuk saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN, Mas. Akuntabel. Nah, akuntabel ini kan yang kita berikan layanan itu harus sesuai dengan aturan. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nanti gitu ya, saya sudah melaporkan apa yang saya lakukan ini kepada pimpinan, supaya pimpinan itu tahu. Dan ini bentuk akuntabilitas saya. Saya juga nggak akan menyampaikan lebih dari yang saya tahu dan lebih dari kewenangan saya, Mas. Berarti terkait sama kompetennya bisa nyambung tuh Pak, kalau tadi Bapak bilangnya masalah akuntabel, kan berurutan nih Pak. Betul. Berarti tetap harus Saya ada harus nilai belajar terus, dong, berarti. Iya, saya harus belajar terus, Mas. Kalau saya nggak belajar, saya nggak punya kompetensi. Bagaimana caranya saya memuaskan Mas Mbak? Keingintahuan Mas Mbak. Bapak tadi ini masih terjalin nih hubungan dengan rekan-rekan Bapak di pelatihan sebelumnya gitu, berarti Bapak menerapkan nilai harmonis ya Pak ya, tanpa membeda-bedakan, Iya. tetap memberikan pelayanan yang prima untuk mereka, Iya. seperti itu ya Pak? Betul. Dan ini Mbak, uniknya ya, itu nggak saya sadari loh. Nggak saya sadari. Jadi mengalir aja kayak gitu. Jadi kalau umpamanya Mbak Mas ini sudah benar di harapannya ya, ketika sudah menginternalisasi nilai-nilai berakhlak, itu melihat akan berjalan sesuai iya, apa namanya Pak, dengan otomatis ya Pak dari diri kita ya Pak. aja. Oh iya. Dari cerita Bapak kan banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang Bapak lakukan gitu. Jadi banyak juga pengalaman Bapak dan juga LAN itu juga salah satu bentuk loyalitas Bapak terhadap NKRI melalui pekerjaan Bapak ya Pak ya? Mbak Mas, menjadi ASN bersaing dengan ratusan orang. Jangan sekali-kali kotori seragam dan NIP Mbak Mas dengan kotoran yang hanya sejumput saja. Itu yang jadi prinsip saya. Saya nggak mau mengotori pakaian dan NIP saya dengan hal-hal yang nggak baik. Itu aja, sederhana. Dari kita sendiri. Pertama ini dari kita sendiri. Jadi poin utama ya Pak, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai core values ASN nih Pak, selain memahami secara mendetail, komprehensif, dan sepenuh hati masing-masing nilai core values nih Pak, utamanya adalah taat ya Pak terhadap ketuhanan yang Maha Esa ya Pak ya? Iya. Iya. Iyalah pasti. Kita takut jadi sama agar itu menginternalisasi nilai-nilai core values lainnya gitu Pak. Terakhir nih Pak, adakah pesan-pesan yang bisa disampaikan nih bagi CPNS tahun angkatan 2022 agar menjadi ASN yang berakhlak sekarang dan kedepannya Pak? Pesannya saya udah tua banget ya. Kayak gini. Oke Pak. Masih muda Pak. Gini. Masih muda Pak. Jiwanya muda Pak, yang penting Pak. Iya. Jadi gini. Hidup itu hanya dua pilihan. Mbak itu mau benar, Mbak Mas itu mau benar atau mau salah. Kalau kita mau benar, mulailah dari diri sendiri, mulailah dengan mentaati aturan.
penerapan paling sederhananya dari berakhlak itu menurut saya ya. Penerapan dari berakhlak itu paling mudahnya adalah ketika kita jalan atau mengendarai kendaraan motor atau menggunakan fasilitas publik. Fasilitas publik itu kan dipakai banyak orang. Kita nggak boleh egois. Kita nggak boleh merusak. Kita tahu nih jalur kita di sini, tiba-tiba kita harus motong orang sebagainya. Dari diri kita sendiri. Jelas sepertinya udah rekan-rekan juga udah puas nih, udah senyum-senyum semuanya nih. Yang penting kami udah dapat Ya, semua poin. ya. Baik, Dan ini saya mungkin senang. dari rekan-rekan juga, saya mewakili rekan-rekan Pak, makasih. Dan memang percuma kita baca, percuma kita tahu, tapi nggak diaktualisasikan. Dan kembali tadi integritas ya Pak, kuncinya ya Pak Bayu ya. Iya. Mungkin Ya. dari saya sekian, teman-teman ada yang ingin menambahkan mungkin? Cukup sepertinya Izin? ya. Kalau masih Izin? Silakan ya. ada waktu silakan. Iya. Saya Ini aku sebagai penutup ya Pak ya, pengen ngasih pantun buat Bapak nih Pak. Mungkin Asik, teman-teman yang lain mungkin bisa nih bantu ya cakepnya ya. Oke. Dari Jakarta ke Batam ku jalan-jalan, sambil ku bawa cemilan buah salak. Cakep. Terima kasih banyak Pak Bayu dari LAN. Cakep. Doakan kami jadi ASN yang berakhlak. Saya terbalik sebenarnya. Saya yang harusnya berterima kasih sama teman-teman karena teman-teman percaya kepada saya. Terima kasih. Kepercayaan itu mahal. Terima kasih ya. Saya terima Terima kasih. kasih Pak. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih Pak. Baik.